13.01. Namun tidak berhasil ketemu. Selanjutnya korban beserta teman-temannya keliling dan akhirnya di perempatan lampu merah Keragasan ini bertemu dengan kelompok para pelaku. Jadi kelompok para pelaku ini dengan nama Koplak dan juga Brother 2019 Resek. Nah, salah satu dari kelompok pelaku atas nama AW ini menyampaikan bahwa kelompok inilah, para korban inilah yang melakukan pemukulan terhadap si kelompok para pelaku ini yang atas nama AW beberapa hari yang lalu. Nah, akhirnya tersulut, ya. Maka para pelaku AR bersama EZ dan bersama 4 orang lainnya mengejar si korban atas nama YS, AR dan juga atas nama JN, dan akhirnya YS mengarah ke Cipto, sedangkan untuk JN dan AR mengarah ke Keragasan. Pada saat ke Cipto, pelaku atas nama AR ini sempat membacok dan akhirnya AR juga mengejar korban atas nama JN dan juga AR, dan sempat terjatuh sepeda motornya JN, dan akhirnya AR sembunyi di got dan JN sendiri sempat dipukuli oleh para pelaku dan juga sempat dibacok, sehingga akhirnya ada luka di punggung maupun di betis korban. Dari hasil penyidikan akhirnya para pelaku bisa diketahui keberadaannya, ada yang di Sumber, ada yang di Keragasan, dan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 para pelaku dapat kami lakukan penangkapan, dan saat ini kita lakukan pengembangan terhadap beberapa pelaku lainnya. Dan masih ada yang masih buron, ya, kita masukkan dalam daftar pencarian orang atas nama AW, dan terhadap para pelaku ini kami kenakan sanksi pidana penerapan pasal 170 KUHP dengan ancaman 9 tahun dan juga Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana selama 10 tahun. Nah, demikian seperti itu yang kami sampaikan. Dan di sini bisa dilihat bahwa beberapa alat yang digunakan untuk bacok yaitu celurit, ya, termasuk juga untuk korban atas nama YS itu juga dikenakan undang-undang darurat karena mereka juga membawa celurit, gitu ya. Jadi kasus ini sangat unik dikarenakan memang awalnya tadi saya sampaikan ada live streaming untuk mengajak tawuran dan akhirnya terjadi penganiayaan seperti ini. Demikian. Di medsos Instagram. Ya, akunnya Dan. Ya. Ini sering atau gimana Dan? Atau baru kali ini? Baru kita akan melakukan pengembangan, tetapi memang di Cirebon Kota ini kan ada beberapa kelompok-kelompok sepeda motor dan geng-geng seperti itu yang harus kita cegah. Makanya kami tidak hanya melakukan tindakan represif, tapi kami sudah tugaskan kepada Kapolsek, Kasat Limas untuk melakukan tindakan preemptif, tindakan preventif, ya, untuk melakukan upaya-upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah hal ini. Untuk kelompok pelaku dan korban sebenarnya bermusuhan atau gimana? Sampai saat ini kita masih kembangkan ya informasi-informasi, tetapi yang pasti memang dua kelompok yang berbeda. Tadi sudah saya sebutkan, kelompok para pelaku yang di belakang saya ini adalah Koplak 2 dan Brotherhood 2019 Resek. Sedangkan untuk para korban itu nama grupnya adalah Cirebon 195 Crazy. Seperti itu. Latar belakang pelaku ini pengangguran atau pekerja atau apa? Bisa tambahin Pak? Ini menambahkan, dapat kami sampaikan bahwa pelaku ini masih umur belia belasan tahun. Ada sebagian yang di bawah umur, rata-rata sudah dewasa namun masih kategori remaja. Jadi kalau dilihat dari kompilasi umur, dia ada di seputaran pelajar dan tidak bekerja, pengangguran. Jadi masih darah-darah muda untuk melakukan aksi untuk sekedar terlihat eksis. Jadi mohon diperhatikan untuk rekan-rekan media dan untuk pemberitaan informasinya bahwa ini kita laksanakan tindakan tegas, kedua belah pihak kita proses. Artinya jangan sampai tendensi kita kepada pelaku, sedangkan korban yang sebenarnya punya niat juga kita proses. Korban yang ketahuan membawa sajam kita proses.
artinya biar tidak ada tendensi, dan untuk ke depan para pelaku lain, karena di sini sebaran konten-konten grup-grup konten itu banyak. Jadi kalau kita sudah share ke media bahwa kita ini kerja nyata, akhirnya setiap orang yang melakukan, yang terbukti berencana ada niat untuk menginisiasi tawuran ini, kita proses seperti itu. Dari live streaming yang sering berlangsung, kerap mereka janjian tawuran di mana Pak Kasat? Di lapangan besar kah atau di jalanan kah atau bagaimana Pak Kasat? Rata-rata di jalanan, namun spesialnya dari kawanan ini mereka berusaha juga untuk menghindari penjejakan kita. Mapping biasa di sini dia bisa merubah tempat sesuai dengan mereka inginkan, dan jamnya juga mereka bisa atur. Jam yang kerawanannya mungkin tidak ramai, hanya khusus untuk mereka melakukan aksi dengan para pihaknya, seperti itu. Dari pengakuan mereka setiap kali tawuran berapa orang Pak Kasat? Nah, lima sekali lima. tawuran ya. Cuma dari jumlah yang kita ini seperti yang kita sajikan, mungkin belasan sampai puluhan mereka dengan grup mereka. Yang konten-konten itu digunakan untuk percobaan tawuran gitu. Nanti kita akan tingkatkan patroli cyber ya Pak Kasat Reskrim, sehingga upaya kita itu adalah melakukan pencegahan dulu sebelum terjadi. Berikut ini juga untuk para pelaku, kita tidak tampilkan yang masih kategori anak ya, karena ada juga yang kategori anak sebanyak 2 orang ya, 3 orang ya, 3 orang itu, jadi kita tidak tampilkan karena masih kategori anak. Seperti itu karena kalian. Total yang diamankan bro? Totalnya 7, jadi 6 dari kelompok yang Koplak dan Brother 2019 yang melakukan penganiayaan, sedangkan 1 YS yang sebenarnya korban, tetapi karena dikarenakan YS ini juga membawa celurit yang tadi sudah saya tunjukkan, maka dia dikenakan undang-undang darurat yang dengan ancaman selama 10 tahun pidana penjara. Dan kalau pelaku berasal dari kota apa kabupaten juga? Nah, Pak Kasat, yang biasa ngecek-ngecek di mana nih Pak Kasat? Langsung kita tanya. Agak maju. Nunduk deh. Oh, Tunggu masuk mana? Kota bos. Ragasan. Sendang kabupaten.